Ya, Saudara Sapa Indonesia kembali lagi menghadirkan segmen Sehat di Tengah Pandemi kali ini. Tempat Anda bisa berkonsultasi dengan dokter-dokter spesialis yang kami undang, karena mungkin kami meyakini ada sebagian dari Anda yang masih ragu untuk datang ke rumah sakit karena situasi pandemi COVID-19. Pertanyaan-pertanyaan bisa juga Anda kirimkan melalui Instagram kami di @sapaindonesia_kompas.tv. Kemudian di segmen berikutnya kami juga akan membuka live interaktif, line telepon. Silakan Anda telepon mulai sekarang juga tidak apa-apa di 021 5366 0500. Dan pagi ini yang sudah bersama dengan saya adalah Dr. Surahman Hakim, seorang dokter spesialis kebidanan dan kandungan. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Mas Bayu. Ya, Dr. Surahman ini di Departemen Ologi FKUI dan RSCM ya? Betul, Mas Bayu. Oke, terima kasih untuk waktunya. Sehat-sehat, dok? Alhamdulillah sehat, Mas Bayu. Ya, situasi pandemi memang membuat banyak mungkin yang ingin bertanya kepada dokter nih sebentar lagi. Sekarang bagian pertama melalui Instagram dulu atau netizen kami, Dr. Surahman. Yang pertama ada @Restu Andini. Saya saat ini berusia 36 tahun, dokter, sudah pernah menjalani 2 kali kuretase dan 2 kali persalinan sesar. Apakah masih memungkinkan untuk hamil lagi dengan aman, dokter? Itu pertanyaannya, Dr. Surahman. Baik, selamat pagi Ibu Restu Andini. Jadi pertanyaan sangat baik, saya kira. Jadi pertanyaannya apakah Ibu masih bisa hamil? Kalau masih bisa hamil tentu saja selama Ibu masih dapat haid, kemudian masih berhubungan secara teratur dengan suami, tentu masih bisa haid. Ya. Tapi pertanyaan keduanya, apakah saya bisa hamil menurut saya? Tapi pertanyaan keduanya, apakah aman? Nah, kita harus mundur sedikit nih. Jadi memang dikatakan usia yang aman untuk hamil sebenarnya paling baik adalah di golden period, yaitu antara umur 20 sampai 35 tahun. Jadi ini di atas 35 tahun, 36 tahun tidak agak di luar dari masa golden periodnya. Tapi apakah aman? Nah, berikutnya lihat di riwayat ibu. Nah, riwayat ibu ternyata sudah pernah hamil 4 kali dan hasil 2 melahirkan dengan sesar dan 2 kali kuret. Nah, ini sedikit riskan dari segi kesehatan. Kenapa? Pada waktu kehamilan itu ada yang namanya implantasi atau penempelan dari plasenta. Plasenta sendiri fungsinya adalah untuk menjembatani antara ibu dan bayi, baik itu berkaitan dengan makanan, oksigen, dan semua zat gizi atau perkembangan hormon untuk bayinya. Yeah. Nah, plasenta itu biasanya hanya nempel di dinding sisi fungsionalnya atau namanya desi 2. Yeah. Nah, pada kondisi pasien dengan pasca seksio sesaria, apalagi 2 kali, dan dengan riwayat kuret, biasanya tebal dinding rahim tersebut ada bagian yang lebih tipis. Nah, kalau kebetulan plasenta tersebut menempelnya di bagian tersebut, maka plasenta tersebut akan bisa menembus keluar dinding fungsional atau desi 2 tersebut. Bisa ke dinding otot dari rahimnya, atau bisa sampai ke luar dari rahim tersebut, bahkan bisa melekat ke organ-organ sekitar rahim, seperti kandung kemih atau usus. Yeah. Nah, apa risikonya? Buat bayi sendiri tentu, kalau memang bukan di tempat yang sehat, bukan di tempat yang fungsional, maka asupan nutrisi, asupan segala macam yang untuk penting buat bayi itu akan sedikit berkurang. Ya, sehingga pertumbuhan bayinya akan tidak baik. Nah, yang lebih bahaya lagi, ketika tadi plasenta tersebut bisa menembus di luar dari tempat desi 2 yang normal, maka ini akan jadi berisiko, terutama pada saat kehamilan dan saat melahirkan. Pada saat kehamilan ini akan timbul sering perdarahan. Nah, pada saat persalinan, nah ini yang kadang-kala mimpi buruk buat seorang dokter kandungan, begitu mengetahui bahwa plasentanya ternyata tumbuh sampai menembus otot rahim, bahkan sampai keluar. Nah, itu disebutnya plasenta akreta. Nah, biasanya kalau plasenta akreta ini kita berhadapan dengan persalinan atau operasi yang perdarahannya sangat banyak, bisa sampai 2.000 cc. Nah, ini tentu saja tidak bisa ditangani di rumah sakit sembarangan. Biasanya dikirim ke pusat pelayanan yang ada di misalkan di rumah sakit besar seperti di RSCM misalkan,
kami bekerja sama bukan hanya dokter kandungan nanti yang menangani. Ya. Ada dokter bedah urologi, bedah digestif. Nah, Ya. itu kalau direncanakan. Tapi kalau misalkan tiba-tiba muncul mules, misalkan tidak sempat ke rumah sakit, maka resikonya adalah perdarahan banyak dan bisa menimbulkan kematian buat ibunya. Ya. Jadi Itu. kalau pertanyaan tadi terakhirnya apakah aman? Tentu saja jauh lebih tidak aman dibandingkan kalau misalkan permalinan di luar bekas sesar dan di luar bekas kuretase. Baik. Demikian Mas Bayu. Ya, mudah-mudahan bisa menjadi pertimbangan begitu ya dok ya. Ya, betul. Baik. Pertanyaan kedua untuk dari netizen atau dari Instagram kami adalah @dagingbu. Nah, ini pertanyaannya dok. Anak saya baru menikah 1 tahun. Di kandungannya ada kista, ukurannya sampai 10 cm. Apakah memungkinkan untuk hamil atau bisa hamil dokter? Apakah perlu dioperasi kistanya dokter? Nah, bagaimana ini dok? Baik, jadi kista adalah suatu tumor di dalam kalau di kandungan biasanya di daerah indung telur. Nah, kista ini biasanya suatu tumor yang isinya cairan, Mas Bayu. Nah, sangat tergantung dari jenisnya. Ada yang cairan itu bisa berarti darah, ada bisa cairan yang kental, disebutnya musin, ada cairan yang lebih ini sebetulnya lebih encer, disebutnya serus, dan ada yang berisi jaringan-jaringan padat juga. Jadi ada jenis-jenisnya ya dok ya? Jenisnya macam-macam. Nah, ini kalau di atas 5 cm, biasanya itu suatu suatu tanda atau suatu alasan kita untuk mencari lebih lanjut. Apa sih jenis kista tersebut? Ya, kalau kistanya mungkin jenis yang kista yang diperkirakan dengan USG bisa melihat apakah kemungkinan jinak atau ganas atau jenis yang mana. Nah, ada beberapa kista yang sebenarnya misalnya kista fungsional atau kista retensi disebutnya, itu bisa saja hamil ya. Tapi kalau di atas 5 cm kita harus cari dulu apa penyebab kista tersebut. Nah, kalau pada kasus-kasus yang meragukan, misalkan ada kecurigaan ciri-cirinya dari USG bisa dilihat apa kemungkinan keganasan atau yang lain. Nah, itu biasanya kita sarankan untuk dilakukan pengangkatan dulu untuk dilihat penyebabnya, diberikan terapi dulu, baru kemudian hamil. Nah, ada satu jenis kista satu lagi yang sekarang mungkin agak sedikit naik daun, yang namanya kista endometriosis. Betul, kista endometriosis, ya kista yang berisi sebenarnya dalamnya tuh darah-darah lama yang berasal dari semacam darah haid, tapi tidak keluar, tapi masuk ke dalam kista tersebut. Atau digelubungi oleh lapisan tersebut. Nah, ini sebenarnya kalau bisa hamil, kistanya akan mengecil. Ya, karena haidnya tidak ada selama 9 bulan, kistanya akan mengecil. Tapi untuk hamil, pada kondisi kista di atas 5 cm juga, kelihatannya kadangkala sulit. Nah, jadi kalau menurut saya dari 3 macam itu, sebaiknya memang dilakukan konsultasi dengan dokter kandungan untuk dilihat kira-kira jenis mana. Dari hasil konsultasi tersebut akan ditentukan oleh dokternya, apakah sebaiknya diangkat dulu, atau bisa diupayakan untuk hamil dahulu, tergantung dari jenis apa kista tersebut. Demikian Mas Bayu. Ya, baik, terima kasih. Cukup jelas ini dokter, mudah-mudahan juga cukup menjadi pencerahan bagi yang mengalami, karena kan kista sering ya dok ya disebut-sebut begitu. Baik. Ya betul, tapi kista itu ternyata banyak sekali macamnya. Gitu. Benar, ya. Harus detail. Sekarang pertanyaan yang ketiga dok, dari @Aminah Zuhriyah ya, mudah-mudahan saya benar ini menyebutnya ya. Saya ibu 2 anak, saat ini usia 47 tahun. 7 September lalu saya operasi untuk pengangkatan kanker ovarium dan saat ini masih menjalani rawat jalan. Rahim saya sudah diangkat tetapi baru tanggal 24 September yang lalu ada flek dan keluar darah lagi sampai saat ini. Apakah darah ini sebagai darah mens atau darah dari cairan yang sama saat kemarin belum diangkat kansernya dokter? Bagaimana analisa dokter mengenai hal ini? Oke, selamat pagi Ibu Aminah Zuhriyah ya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan dari apa yang Ibu alami saat ini ya. Mengenai apa yang Ibu sampaikan tadi, Ibu sudah menjalani operasi untuk kanker ovarium. Kemudian pada saat operasi tersebut memang biasanya namanya surgical staging, diangkat juga rahimnya. Nah, dengan diangkat rahim tentu saja tidak akan terjadi haid Mas Bayu. Karena istilahnya sumber darah haid itu adalah dari
rahim. Oke. Jadi kalau rahimnya sudah diangkat, seharusnya tidak ada haid. Cuma memang tergantung sekali apakah pengangkatan rahimnya total atau tidak. Biasanya kalau untuk kasus kanker memang diangkat semua atau total ya. Jadi secara teoritis harusnya tidak terjadi haid. Maka kalau ibu mengalami perdarahan dari vagina, harusnya kita melihat lebih lanjut. Mungkin di sini yang bukan indikasi untuk periksa kembali ke dokter kandungan yang menangani ibu untuk dilihat dari mana sumber perdarahannya. Ya, karena tadi seperti saya sampaikan, kalau rahimnya diangkat, seyogianya sudah tidak terjadi lagi haid, ya, atau tidak ada flek-flek yang berasal dari seperti haid gitu ya. Baik. Nah, berarti kalau ada perdarahan mungkin penyebabnya dari tempat lain yang harus diketahui dan tentu ditangani sesuai dengan penyebabnya tersebut. Demikian, Mas. Ya, mudah-mudahan pencerahan ini berguna sehingga harus ada pemeriksaan yang lebih spesifik lagi. Terima kasih Dokter Surahman. Nah, kita jeda dulu sekarang. Itu pertanyaan dari netizen dan sebentar lagi setelah jeda, Dokter Surahman Hakim akan kembali untuk menjawab line telepon interaktif kami. Tetap bersama Sehat di Tengah Pandemi.